Benar kami. Ya. Kenapa mahasiswa punya bisnis, punya media namanya WSP? Ya, kenapa? Sifat dari kita berjualan di WSP adalah sifatnya online. Nah, ini bisa kemungkinan kita buat gini. Di WSP itu bisa kita menjual produk kita satu niche, ya, produk yang satu niche. Saya ambil contoh gini. Kita ini gambaran dulu Bapak Ibu ya, nanti saya jelaskan cara penggunaannya. Saya punya WSP satu niche itu seperti ini, ya. Ini WSP saya. Jadi saya hanya berjualan rumah kayu aja di sini. Tidak ada jualan saya selain rumah kayu, ya. Jadi ini sifatnya kalau kita analogikan tadi, ini ruko bukan ruko kelontong. Ini ruko penjual rumah kayu. Jadi saya menjual rumah kayu adat, rumah kayu untuk di puncak, ya, untuk yang antik, unik, untuk di Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ini semuanya rumah kayu. Boleh kita berbisnis seperti ini kalau seandainya kita punya produk satu. Nah, ada kemungkinan juga kita bisa menggunakan seperti ini, ya. Kita mempunyai banyak produk. Kita jualan untuk apa? Untuk jasa pembuatan huruf timbul, terus jual chain kit, ya, buat test kit, terus ada jualan jasa apa umroh, ada rental laptop, ya, travel mobil dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita buat. Nah, ini yang kita sebut tadi, kita bebas kita mau buat apa di dalam eh, WSP kita ini. Mau jual apa itu bebas. Nah, tinggal Bapak Ibu sendiri mau dibuat apa WSP ini. Coba ngata-ngata kan lepo tau, Mas. Apakah mau dijual satu nis saja, bebas bisa, atau saya maunya banyak Pak jualannya, ya boleh silakan. Ya, artinya ibaratnya kalau seperti ini namanya tumpang sari, ya. Kalau model di sini namanya tumpang sari. Jadi jualan kita banyak. Mungkin Bapak Ibu punya jualan apa produknya satu, contoh Bapak Ibu punya produknya, saya punya produk umroh gitu ya. Tapi di samping umroh ini saya juga punya apa? Mau jualan yang lain, rental laptop, jasa pembuatan huruf timbul. Cuman pertanyaannya, saya nggak punya produk. Saya nggak punya produk buat dijual, saya punyanya umroh gitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu, satu pun saya nggak punya produk. Maupun itu produk jasa, maupun produk fisik. Saya nggak punya, bagaimana saya harus jualan. Nah, kami menyiapkan namanya produk vendor. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka di website titikterangkreatif.com. Di sana nanti Bapak Ibu bisa lihat di, bentar ya, ini paling bawah, diklik di sini aja. Nah, di sini nanti ada menu vendor, ya. Di sini ada menu vendor. Nah, di sini kita menyiapkan vendor-vendor untuk Bapak Ibu kalau seandainya belum punya produk. Silakan Bapak Ibu pilih aja mana yang mau dijual, ya. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang mau dijual. Contoh, saya mau jasa pembuatan dan pemasangan interior seperti ini. Nah, Bapak klik dulu ke dalam. Nah, di sini nanti Bapak bisa lihat, ya. Di sini Bapak bisa lihat ini jualannya apa aja. Oh, dia untuk jasa pembuatan dan pemasangan interior dan eksterior. Target marketingnya DKI, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Luas juga, ya. Terus kira-kira untuk deskripsinya dia kasih nggak? Nah, dia kasih penjelasan singkat atau deskripsi. Dia jelaskan di sini. Nah, kemudian ini nomor WA-nya. Artinya, nah di sini juga dia kasih ada foto. Ini foto-foto dia. Nah, kalau ini terjadi, artinya kita bisa jualan. Walaupun kita nggak punya produk, kita bisa jualan. Jualan berarti kita jual produk vendor. Terus nanti untungnya saya dari mana? Nah, di sini sudah ada untuk info lengkap dan komisi bisa Bapak Ibu hubungi nomor ini. Ini nomor vendor. Dan ini vendor ini sudah bekerja sama dengan kita dan kami sudah ada kesepakatan bahwa mereka akan em, melakukan bagi komisi. Nah, komisinya berapa persen? Ada yang kadang-kadang di sini dia ada yang ngasih, tapi ada harus dihubungi. Nanti Bapak Ibu silakan hubungi nomor ini.
bisa aja sekedar untuk perkenalan, saya hello dulu, baru nanya, kalau kira-kira Pak, kalau saya dapat lead, saya lempar ke Bapak, sifatnya gini, kita dapat lead atau kita dapat WA dari customer, terus kita lempar ke mereka, ke si Bapak yang punya nomor telepon ini, Pak siapa tadi? Pak Abi Safaat, ya, Pak Abi Safaat. Kita lempar ke Pak Abi, saya dapat lead, tolong di follow up, ya. Nah, biar nanti beliau yang follow up sampai closing, sampai pencairan lah istilahnya. Nah, terus bagaimana dengan komisi kita? Nah, sebelum Bapak Ibu lempar lead ke dia, Bapak Ibu boleh hubungi dia dulu, nomor ini, WA aja. Sekedar say hello untuk memperkenalkan diri, Pak, saya eh, marketer dari Titik Terang Kreatif, ingin menjual produk Bapak. Kira-kira gimana Pak? Gitu dulu kan. Atau boleh langsung nanya, kira-kira nanti bagi hasilnya atau komisinya seperti apa Pak hitungannya gitu kan. Itu nanti mereka jelaskan kok. Ya. Nanti ada saatnya juga tadi pagi kebetulan pagi apa siang ya? Siang kebetulan saya ada Zoom vendornya hadir ya. Vendornya hadir ikut Zoom dan dia menjelaskan kita kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan produk dia dan cara komisinya seperti apa. Nanti kita di eh, mahasiswa punya bisnis nanti kita coba undang beberapa vendor ya untuk present dulu, baru nanti kalau Bapak Ibu ingin nanya-nanya silakan bertanya. Nah, kita anggap seperti ini. Eh, kita anggap kita tidak punya produk itu dulu ya. Kita anggap Bapak Ibu tidak punya produk, terus bagaimana cara postingnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu eh, mohon maaf untuk WSP-nya ya. Kalau Mas NPB punya dikasih WSP nggak Bapak Ibu ya? Saya kurang ini. Enggak ya. Oke. Nah, nanti sebenarnya ada nanti WSP-nya. Nah, WSP-nya silakan nanti Bapak Ibu boleh sudah apa namanya itu? Sudah mulai berpikir nanti kira-kira saya buatnya seperti apa? Apa menggunakan satu niche karena saya punya produk satu. Ini kalau ini kan produk saya produk sendiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu contoh nih, saya punya produk nih Pak, saya punya satu. Nah, boleh kita buat seperti ini bentuknya ya. Tapi kalau model seperti ini, memang ini biasanya orang nggak punya produk atau memang dia punya produk satu, tapi dia pengen juga jualan jualan produk-produk vendor ya. Karena apa? Ya tidak sambil menunggu ada apa pesanan untuk umrohnya, yang lain sudah laku juga gitu kan. Jadi dia sumber dananya nggak dari satu tempat. Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita anggap bahwa kita belum punya produk. Oke. Nah, sama juga seperti ini, ya. Saya juga punya website seperti ini. Ini juga sifatnya eh, modelnya lebih dari satu produk, ya. Atau kami sering nyebutnya itu model website tumpang sari. Ini lebih dari satu produk. Ini produknya banyak banget. Ada sekitar 60-an. Ya, ini saya jualannya seperti ini. Nah, sekarang yang perlu yang mau kita pelajari malam ini bagaimana cara melakukan atau kita memposting produk untuk dijual. Itu dulu yang penting. Ya, ini sekedar pengenalan bahwa bentuk WSP itu adalah nanti seperti ini. Ya, boleh dibuat satu niche, boleh dibuat banyak produk. Ya, ini kan satu produk nih, satu jenis produk. Oke, Boleh betul. banyak. Sambil dulu itu tuh. Kita buat banyak seperti ini boleh. Jadi kita dan kita kelompokkan ya. Nanti produknya kita kelompokkan berdasarkan kategori. Makanya kita perlu buat kategori di sini. Oke. Nah, Oke, sekarang jadi kita coba, terakhir ya. bentar ya, suaranya bocor. Ya, all ya, mute all dulu. Oke. Nah, kita ambil satu contoh, saya punya WSP namanya 33.bizid. Oke, modelnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba memposting satu produk vendor yang tadi kita lihat di sini.
ya. Nah, caranya nanti gini, kalau seandainya lah gitu ya, Bapak Ibu, oh saya mau jual produk vendor untuk jasa pemasangan interior dan eksterior seperti ini. Bapak masuk sini, tinggal nanti langkah pertama yang harus dilakukan, download dulu gambarnya. Ini gambar yang diberikan oleh, nah ini gambar-gambar diberikan oleh si vendornya. Nah, jadi ini gambar interior dan eksteriornya. Nanti tinggal kita pilih aja mana yang interior, mana eksterior. Ya, kita pilih aja. Gambarnya kita pilih. Nah, saya ambil contoh, salah satunya saya ambil gambar. Ini sebenarnya kan bisa download semua ya sekaligus, tapi ini saya pakai jangan. Kalau saya download sekaligus jadi lama, gitu ya. Nah, ini saya pakai untuk yang interior. Ini saya mau download dulu. Download yang interior. Saya download satu. Nah, ini sudah jadi. Saya simpan. Nah, ini gambar mana sih? Belum jadi ya. Oh ini. Nah, ini gambar untuk interior. Ya, ini gambar interiornya seperti ini, anggaplah seperti ini. Nah, cuman kalau kita mau buat nama file, walaupun itu kita download dari vendor, ini kan nama filenya WhatsApp. Jadi ini kita ganti, kita rename. Nama filenya kita menggunakan nama gambarnya tersebut. Ini apa? Ini apa? Sebagai interior gitu kan. Nah, di sini kita rubah aja interior 01 karena mungkin gambar interior kita lebih dari satu kan. Jadi kita pakai aja nih interior 01 ya. Nanti ini gambar ini kita pakai. Oke. Nah, setelah itu baru kita cek lagi di mana. Nah, kemudian kalau ada nomor WA di postingan kita di WSP kita jangan pakai nomor WA ini. Ini nomor WA-nya dia. Di postingan WSP kita, nomor WA-nya kita pakai nomor WA kita sendiri, ya. Hati-hati. Nah, kemudian target area atau target marketingnya dia pakai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu kita simpan dulu informasi itu. Oke. Nah, kemudian dia ada kasih tadi apa? Mana tadi? Deskripsi seperti ini. Dia ada kasih deskripsi. Oke. Nah, kita mulai, artinya kita udah ada tahu nih apa yang harus kita posting. Ya, kita yang posting adalah produk jasa interior dan eksterior. Itu udah jelas itu. Atau jasa pembuatan dan pemasangan interior dan eksterior. Nah, tapi saya mau pecah antara interior dan eksterior itu saya mau pecah, jangan dicampur gitu. Saya mau bedakan. Nah, kita tinggal kembali, kita udah paham dulu nih apa yang mau kita kerjakan. Nah, coba kita masuk ke ini kata WSP kita, ya. Nah, artinya gini, WSP itu kan terdiri dari dua. WSP ini karena WSP ini adalah website yang dinamis. Artinya, kenapa dibilang website dinamis? Artinya bahwa gambar atau tampilan yang ada di sini ini bisa diganti, bisa dihapus, bisa diedit, ya. Nah, kalau yang statis itu tidak bisa, kecuali kita ganti lewat skripnya langsung, ya. Kalau di sini ada fasilitasnya untuk mengganti ini semua ada fasilitasnya. Nah, cara masuk yaitu disebut dengan kami panel admin, ya. Disebut dengan panel admin. Cara masuknya seperti apa? Nah, pertama gini, cara masuknya itu adalah kita buka tab baru aja ya. Kita ketik nama domain kita, ya, 33 bisa di, kemudian slash panel, sorry, panel MS, ya. Nah, ini artinya kalau kita analogikan, ya analogi lagi ya. Kalau kita analogikan lagi seperti warung Padang gitu ya, atau warung makan lah, warung makan, ini bagian etalasenya, ya. Ini bagian etalasenya. Artinya menu-menu ini, produk-produk ini
kita susun di etalase. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini itu ada yang membuat. Yang membuat bagian apa? Bagian dapur, ya. Sama kalau rumah makan itu apa yang ada di etalase itu pasti ada yang membuat bagian dapur. Nah, di WSP itu ada juga. Katakanlah ini bagian etalase, di bagian dapurnya kami nyebutnya dengan panel MS atau admin panel seperti ini. Ya, apapun yang terjadi di sini itu pasti dilakukan dari dapur, dari bagian admin panelnya. Ambil contoh seperti tadi. Kebetulan di sini belum ada jasa interior ya di kategorinya. Nah, saya mau tambah karena belum ada kategori interior di sini, saya mau tambah di sini. Tambah. Nah, saya masuk interior, kategori. Tambah kategori jasa pembuatan interior, ya. Atau jasa interior aja kategorinya kita sebut ya. Nah, baru kita simpan. Nah, ini bagian dapur ya, diingat ini bagian admin panelnya. Karena kita udah tambah interior, maka habis ini harusnya sudah terbentuk ya. Nah, ini sudah terbentuk. Kalau kita klik kosong karena memang belum kita upload produknya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat produk ini? Artinya bagaimana saya cara berjualan jasa interior. Nah, itu pasti akan kita lakukan di bagian admin panelnya. Ini kategorinya sudah kita bentuk supaya kenapa kita buat bentuk kategori supaya produk yang lain itu tidak campur dengan produk kita atau produk kita tidak campur dengan produk lain. Kan sangat aneh juga seandainya di sini ada antara umroh, travel umroh campur dengan huruf timbul, campur lagi dengan catering gitu ya. Aneh jualannya gitu. Tapi kalau kita buat per kategori gini, itu akan sangat rapi. Nah, kemudian tadi kita coba posting atau mau menjual produk kita. Dalam bahasanya kita input produk kita. Nah, klik menu produk. Ya, caranya gitu. Klik menu produk, kemudian di sini tambah produk. Nah, kemudian kita pilih kategori yang mau akan kita tambahkan itu bagian mana? Jasa interior. Pilih aja nih jasa interior. Nah, kemudian judulnya apa? Nah, tadi kita lihat di sini, dia minta ada seperti ini, ya, untuk judul-judulnya. Jasa interior dan eksterior profesional, pembuatan interior customer kualitas, ya. Nah, kita ambil aja salah satu, ya, jasa interior, karena kita kan tadi mau kita pecah antara interior dan eksterior itu kita bedakan, ya. Ya, artinya nanti kita kategorinya kita buat dua, jasa interior satu, jasa eksterior satu, gitu. Kita bagi dua kategorinya. Nah, ini kita coba yang interior, ya. Kita panggil ini jasa pembuatan dan apa tadi? Dia nyebutnya biasanya apa ya? Pembuatan dan pemasangan, ya. Pembuatan dan pemasangan interior interior profesional. Di, nah, di-nya itu kita lihat target marketingnya. Target marketingnya itu adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita ambil satu contoh, satu postingan dulu, kita ambil Jakarta dulu deh. Ya, di Jakarta. Oke, itu nama produknya. Kemudian nanti tinggal upload foto ini untuk memilih nama file foto. Ya, memilih nama file foto. Tadi kan foto kita ini, ya, interior 01. Nah, kemudian kalau jasa umumnya kita tidak kasih harga, ya. Kita kasih nol aja karena kan jasa ya. Jasa itu kan banyak faktor. Harga itu berdasarkan faktor. Ada banyak faktor lah itu. Tapi kecuali kalau kita produk fisik, ya. Contoh kita jualan motor, udah pasti ada harganya kita buat gitu. Contoh kayak kalau kita jual di apa? Kita membeli di marketplace kan udah ada harganya tuh. Nah, di sini karena jasa kita kasih nol aja supaya tidak muncul harga. Niat kita apa? Niat kita biar dia telepon aja.
gitu ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mengisi namanya deskripsi. Ya. Deskripsi ini tadi si vendor dia kasih deskripsi di sini, cuman deskripsi dia itu campur masih ya, interior eksteriornya dia campur. Nah, nggak apa-apa, boleh kita kasih aja. Nah, terus juga semuanya dia ada. Atau boleh juga gini, kita minta eh, kita menggunakan fasilitas ChatGPT aja, ya. Kalau lagi ada deskripsinya, tapi tidak semua vendor memberikan deskripsi seperti ini, ya. Perlu diingat, tidak semua vendor memberikan deskripsi. Mungkin ada, tapi hanya berapa baris, mungkin sampai segini doang, 5 atau 10 baris. Itu kan tidak mungkin juga kita buat deskripsi seperti itu. Nah, ini kebetulan dikasih banyak. Jadi kita boleh eh, isi deskripsi ini, eh, apa? Kita isi deskripsi, tapi kita minta bantuan ChatGPT, ya. Kita minta gini, tolong buatkan saya ya eh, konten tentang eh, jasa pembuatan dan jasa pembuatan apa tadi? Nah, ini ada copy aja deh, ya, kopikan aja biar nggak salah tulis. Jasa pembuat tentang titik dua, ya, jasa ini. Jasa pembuatan dan pemasangan interior profesional di Jakarta, ya. Akhirnya dia buat gini. Nanti dia buat deskripsinya. Dia buat deskripsinya. Cuman di sini deskripsi yang kita minta atau yang dia buat oleh ChatGPT ini adalah deskripsi yang umum tentang jasa pembuatan dan pembangunan, pembuatan dan pembangunan ya. Ya, ini sangat yang umum, pembuatan dan pemasangan ya interior umum. Oh, sangat umum sekali dia buat. Nah, kita lihat coba contoh. Mengapa memilih jasa kami ya dan lain sebagainya. Layanan yang kami tawarkan. Nah, sementara kalau seandainya di si vendornya memberikan deskripsi, nah ini kita minta ke ChatGPT supaya ini ditambahkan yang diberikan ini. Tapi kita berharap yang eksteriornya jangan dimasukin, karena kan tadi ini bagian interior yang mau kita posting. Nah, kita minta gini, kita minta di ChatGPT gini, tolong buatkan saya sebuah, sorry, tolong buatkan saya konten tentang ya sorry tentang ini jasa pembuatan dan pemasangan interior di Jakarta ya dengan data adalah titik dua. Nah, data itu berarti hasil dari si deskripsinya vendor ini kita kopikan ya, ini kita kopikan, copy baru masuk ke sini. Datanya kita kasih, ya, taruh di bawah sini. Coba kita masukkan. Kalau dia buat konten baru, itu lebih bagus lagi karena apa? Dia akan membuat konten itu berdasarkan data yang kita berikan. Ya, dia, nah ini kan lebih bagus lagi kalimatnya. Ya, nah ada pemasangan kanopi, fasad, pagar dan gerbang. Nah ini kan eksterior. Nah kita coba gini. Ini furniture mobilier, mobilier furniture custom dengan gaya unik. Aplikasi interior berbagai bangunan. Oke. Oh ini ada di sebelah kiri.
ada keuntungan reseller, berarti dia bahas juga tadi bagian reseller ya. Nah, ini data yang sudah dibuat oleh ChatGPT, ya, ini kita ambil, ya, ini kita ambil, kita kopikan, masukkan ke dalam deskripsi kita di sini, ya, masukkan ke sini. Nah, cuma di sini catatannya ada aturan di dalam deskripsi. Untuk bagian judul deskripsi kita menggunakan heading 2. Yang ini sub judul kita pakai heading 3, udah oke, dan dipertebal ya. Dan dipertebal. Ini sedikit dirapi juga nggak apa-apa, diturun-turunin biar rapi. Nah, ini juga kita rapiin aja deh biar cakep. Ini juga A3, ini heading 3 ya, udah benar. Jadi ChatGPT-nya sudah membuat dia jadi heading 3. Oke. Ini kita turun-turun, kita rapi-rapin dulu. Ini, oh ini kok normal, ini heading 3 harusnya. Bold. Oke. Nah, kemudian di sini ada aturan lagi. Setelah eh, judul dan paragraf pertama, kita tulis di sini namanya SEO WA. Dan ini semuanya huruf kecil ya, jangan ada yang huruf besar satupun. Nah, apa itu CWA? Nanti kita lihat. Kita lihat nanti kira-kira apa jadi apa sih CWA itu, ya. Nah, kemudian paling bawah kita buat lagi dengan SEO WA, SEO deny, kemudian SEO baca. Bisa jelaskan bagian ini ya. Oke, deskripsinya kita udah buat seperti ini. Oke, kita lewat lagi. Lanjut ke tag keyword. Ini kita pakai SEO deny. Ya. Kemudian di sini meta keyword, kita pakai SEO deny. Meta deskripsi, ya meta deskripsi ini adalah bisa kita minta bantuan ChatGPT. Nah, kita minta gini. Karena tadi ini materi sebelum kita minta, kan materinya tentang pemasangan atau pembuatan interior ya. Nah, jadi kita tinggal minta gini aja. Buatkan saya meta deskripsi. Dia ngerti kok seperti ini. Karena yang dibahas tadi masalah jasa pembuatan atau pemasangan interior. Nah, ini juga pasti yang dibahas deskripsi itu bagian interior. Nah, ini ya. Cuma di sini ini ada batasannya. Batasannya ada se tolong dibuat 160 karakter gitu ya. Terbatas. Jadi tidak tidak bisa lebih dari 100. Sebenarnya sih 165, tapi saya biasanya pakai 160. Nah, segini aja nih. Jasa interior dan eksterior profesional. Masuk ke sini. Sisipkan di sini. Nah, ini tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, nanti kita bahas sebentar. Nanti setelah ini postingan selesai, saya bahas lagi satu-satu. Kemudian kita isi dengan SEO deny. Ya, ini cek jika ditampilkan. Artinya, eh, kalau ini kita simpan tanpa melakukan cek jika ditampilkan, maka nanti produk kita itu hanya tampil kalau orang pilih kategori. Pas di beranda dia tidak muncul. Oke, nanti kita buktikan. Nama judul kita pakai judul pertama, cuma kita bedakan sedikit ya. Jasa pembuatan, ya. Nama judul di sini, jasa pembuatan. Nah, bisa kita ganti sedikit depannya, jadi jangan jasa, harga. Oke. Kemudian nomor WA. Nah, di sini Bapak Ibu, nomor WA ini menggunakan nomor WA kita sendiri. Yang artinya nanti pada saat orang searching di Google ketemu kita ada nomor WA, begitu nomor WA diklik itu harusnya ke kita bukan ke vendor ya. Nomor pesanannya harus ke kita. Setelah dari kita baru kita minta vendor untuk follow up gitu ya. Jadi nomor WA-nya harus nomor kita. Kemudian di sini ada namanya teks WA. Eh, Teks WA itu seperti ini.
kita menyiapkan satu kalimat pada saat si calon customer yang searching di Google tadi klik WA, kita udah siapkan satu kalimat seperti ini, ya. Kalimatnya kalimat biasa aja, tapi tidak harus begini. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi sendiri. Contoh ini, halo Kak, atau boleh salam dulu, boleh silakan. Saya tertarik dengan jasa, ya, jasa apa tadi? Pembuatan dan pemasangan interior yang Anda tawarkan. Mohon info selanjutnya. Nah, begitu WA kita diklik, kalimat ini langsung masuk ke WA kita. Jadi, kita buat bahwa calon customer itu nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Jangan mereka kita buat capek. Udah kita siapkan aja kalimatnya seperti ini. Nanti tinggal dia klik, ya. Tinggal apa? Bukan klik, tinggal dia kirim aja ke kita gitu. Nah, kita siapkan kalimatnya. Nah, masalah kalimat ini bebas Bapak Ibu ya, terserah. Nanti Bapak Ibu mau buat kalimatnya seperti apa, silakan. Oke. Nah, kemudian ini kalau Bapak Ibu punya link order. Jadi Bapak Ibu udah pernah jual produk atau masih punya eh, di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Nah, linknya dimasukin ke sini. Ya, linknya dimasukkan ke sini. Kalau punya link produk di Bukalapak, linknya masuk sini. Kalau di Tokopedia dan Shopee, masukkan aja di sini. Nah, kemudian ini ada awalan distributor jual asli COD. Karena ini jasa, kita jasa jadi nggak mungkin distributor ya, kalau karena jasa. Jual juga enggak. Oke. Nah, kita lewatkan aja, nggak usah dipilih. Nah, kemudian kita target. Tadi kita targetnya adalah di Jakarta kan. Nah, saya pilih DKI, Jakarta. Jakarta mana nih? Kan gitu. Anggaplah kayak Jakarta Pusat gitu. Nah, kemudian nanti ini sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak. Ya. Tapi kalau mau dipakai untuk kecamatan-kecamatannya boleh. Oke, kemudian disimpan. Nah, ini kita udah jadi nih, udah posting. Kita udah siap untuk melakukan posting. Sederhana banget, ya, sangat sederhana. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, ini produk kita sudah masuk di sini, di beranda. Kenapa dia masuk beranda? Karena pada saat tadi kita input, kita ada melakukan checklist di sini. Cek jika ditampilkan di home, ya. Kalau seandainya ini tidak kita klik, artinya dia tidak akan muncul di sini, ya. Di sini tidak akan muncul. Coba refresh. Nah, dia tidak akan muncul di sini. Tapi munculnya kalau dipilih kategori, dia akan muncul di sini. Tapi kadang kan kita mau, saya mau juga muncul di beranda. Jadi pada saat website dibuka, produk saya yang baru ini saya pengennya muncul. Nah, berarti ini kita harus checklist, ya, bagian ini cek jika ditampilkan di home. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita bahas lagi adalah di sini tadi ada kita sebut dengan SEO WA. Apa fungsi SEO WA? Ya, nanti pada saat kita di searching di Google ketemu, ya, terus setelah ketemu dia klik. Nanti kalau di Google-nya diklik, dia tidak akan masuk ke halaman ini. Dia akan masuk langsung ke halaman detailnya seperti ini. Dia akan langsung masuk ke sini. Nah, tadi kita buat CWA itu adalah untuk memunculkan tombol WA kita sendiri. Ya, coba lihat. Habis yang kami tawarkan, tiba-tiba kita tulis CWA. Nah, itu tujuannya untuk menampilkan ini. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu saya nggak mau tuh Pak, saya nggak mau nomor WA saya di situ, saya maunya di sini di atas eksterior. Nah, ini tinggal dipindahkan aja. Kalau seandainya tidak mau di situ, CWA-nya dipindahkan ke sini, ya, tulisan CWA-nya, baru submit. Nah, itu nanti tinggal pindah ke sini. Jadi yang di atas nggak ada lagi, gitu ya. Jadi tergantung kita penempatan nomor WA-nya mau taruh di mana bebas. Kalau saya kebiasaannya setelah paragraf pertama saya kasih nomor WA. Ya. Kenapa seperti itu? Kadang orang juga malas bacanya. Orang kita ini kadang-kadang udah lama-lama malas baca.
Yang penting dia saya mau hubungi aja, saya mau telepon atau saya WA. Dia tidak akan baca ke bawah-bawah sini karena masih panjang gitu ya. Nah, kita siapkan nomor WA di sini. Makanya saya selalu setelah judul paragraf pertama langsung nomor WA, ya. Nah, kemudian ada lagi kita tadi di bawah sini ada namanya SEO WA udah ketemu ya. Kemudian SEO DNAI dan SEO baca. Ada tiga nih. Coba kita lihat di sini mana dia. Nah, di sini ada dia, ya. SEO WA, SEO DNAI itu untuk menulis kembali judul kita. Dan ini biasanya untuk konsumsi robot Google nantinya, ya. Kemudian SEO baca, ini ada SEO baca, kotak ini adalah SEO baca. Ya, waktu kita nulis SEO baca seperti ini, itu nanti akan berubah menjadi satu kotak, di mana dia akan mengarahkan kita untuk membaca juga postingan yang lain. Kebetulan di sini baca juga pembuatan rumah panggung kayu terbaik di Tangerang Selatan. Ya, ini hanya menawarkan aja sifatnya. Ya, nah kemudian ini udah simpan belum ya? Nah, kemudian di sini ada meta deskripsi. Kenapa meta deskripsi ini? Ya, kita sebenarnya harus lebih concern di sini. Lebih kita kasih concern lebih di sini karena apa? Di meta deskripsi inilah ya yang biasa dibaca orang pada saat searching Google di sini. Jadi contoh gini, katakanlah ada orang di luar sana searching di Google seperti ini, ya, jasa pembuatan dan pemasangan interior profesional di Jakarta, dia searching seperti itu. Kemudian muncul di sini. Ya. Nah, kira-kira dari antara tampilan ini, mana yang kita pilih? Kita sebagai pencari ya, katakanlah kita sebagai pencari yang membutuhkan eh, orang yang untuk pemasangan atau pembuatan interior. Nah, kira-kira yang kita pilih yang mana? Apakah ini, dan ini ada empat. Katakanlah ke bawah ada 10 satu halaman. Nah, kemungkinan besar mungkin ada Pak Nuril deh, minta tolong Pak, kalau lagi masih ada di depan laptop, kira-kira dari antara ini saya tampilkan satu, dua, tiga, empat. Kira-kira Iya, Pak Nuril pilih yang mana? Kalau Bapak sebagai pencari. iya nomor satu Pak, nomor dua itu. Alas nomor satu ya, Iya, ya. Ini Pak ya. iya. Alasannya apa Pak? Ya apa ya? Ini berarti bagus gitu kan? Nah, Karena kalau ada di depan dan mudah langsung ditemukan Pak. oke, baik. Kalau ada yang bisa kasih pendapat lain, silakan di antara empat ini, atau mungkin kita cari ke bawah. Kira-kira yang dipilih yang mana? Oh, yang jasa interior ya? Ya tulisannya jasa interior Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya artinya ada ininya dulu. Saya mau kasih tahu gini, Pak. Eh, Tidak melulu ya ranking satu yang diklik orang. Karena apa? Di sini kan ada tulisan yang orang pasti baca di sini. Ini bagian sini. Nah, jika seandainya tiba-tiba bagian ini Pradana Interior tiba-tiba untuk bulan Januari ada promo 20% atau 30%. Bapak pilih nomor satu atau pilih ini, Pak? Pak Nuril kemana? Kalau saya pasti lebih pilih yang ada Ya, promo atau diskonnya kan? tadi mood ke mood Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Maksudnya itu kemungkinannya kan gitu, Pak ya. Jadi gini, Ya. inilah yang disebut dengan meta deskripsi. Ini, Hmm. saya blok ini. Makanya tadi kenapa 165 memang batasan tulisannya hanya segini doang nih. Tapi Hmm. makanya saya bilang tadi, kita harus lebih konsen di penulisan meta deskripsi. Karena apa? Orang bacanya judul dan bagian deskripsi ini. Nah, bagaimana supaya orang yang mencari tertarik dengan kita punya? Langsung tertarik. Begitu dibaca langsung tertarik. Dia kadang kadang kan nggak peduli. Nggak juga Pak halaman satu itu yang paling bagus kata siapa. Yang bagus kan rankingnya, kerjanya belum tentu, harganya belum tentu kan gitu. Nah tiba-tiba di sini ada harga untuk promo bulan Januari diskon 20%. Oh, ini harganya bagus nih kan gitu Pak.
Atau kalau untuk produk-produk lain, kalau produk fisik, bisa aja tiba-tiba Bapak kasih harga aja di sini. Contoh gini, nggak usah produk fisik deh, umroh, umroh ya. Katakanlah produk kita umroh seperti ini. Oke. Nah, biasanya kan suka langsung dibuat, bukan ya, eh, jasa travel umroh. Kita panjangin dikit ya. Nah, nah, suka ada orang tiba-tiba di meta deskripsinya dikasih kayak model langsung harga atau diskon. Nah, ini umroh awal tahun 24 jutaan. Ya, mungkin orang langsung tertarik, ini murah nih. Karena yang lain nggak menawarkan harga, ya. Yang lain nggak ada harga-harganya nih. Yang lain nggak ada kasih nomor WA WA, nomor WA-nya nggak ada. Karena kita berpikir gini, wah nggak ada nomor WA-nya nih, kita cari yang nomor WA yuk, gitu kan. Atau yang ada harganya, atau yang lagi promo, atau yang lagi ada apa paketnya. Nah, artinya yang saya mau tekankan di sini, pada saat menulis meta deskripsi, buatlah tulisan sebanyak 165 karakter yang benar-benar penawaran yang menarik supaya menjadi pilihan para pencari. Itu tujuannya, Pak. Ya. Jadi Itu kalau tadi gini, Pak. Di ya, meta deskripsi itu misalnya ditambahin promo ya, jasa interior itu kan akan lebih menarik mungkin, Pak. ya, saya buat gini, promo bulan Januari, diskon 20%, saya buat gitu aja dulu ya. Ya. Nah, tapi di sini kita tulis tetap COD-nya kita buat COD naik, koma, baru promo bulan Januari. Ya. Nah, hubungi WA kami. Kasih nomor WA kita di sini. Karena orang juga lebih tertarik kalau ada nomor WA. Ya, ini baru kita simpan. Daripada kalau kita lihat tadi, dia menjelaskan apa sih? Armin Reka Perdana adalah perusahaan jasa travel paket umroh dan ini ya udah tahu kan orang udah tahu. Karena apa? Karena yang dicari jasa travel umroh. Pasti perusahaan travel umroh, nggak perlu dijelaskan lagi, ya. Yang orang mau cari itu harga murahnya di mana, yang ada paketnya bagian mana, yang ada promonya di mana, yang ada nomor WA-nya yang mana. Artinya itu ketertarikan orang. Orang nggak bakal tertarik, Pak. Ini siapa ya? Ini jangan bagus ternyata tuh memang. Ya, agak ngegaung suaranya, Pak. Nggak, saya mau menekankan aja. Jadi nanti pada saat kita melakukan pengisian meta deskripsi itu lebih ditekankan sebagai penawaran. Artinya supaya orang tertarik itu aja. Saya harus tekankan itu karena memang itu sangat penting. Fungsinya SEO Dina ini kalau ditaruh di meta deskripsi ini untuk apa, Pak? Nah, itu untuk memunculkan kembali nama judulnya, judul kita, ya. Nah, seperti ini tadi, mana? Di sini kan ada SEO-nya tadi saya buat SEO-WA, SEO-nya, SEO baca. Nah, ini SEO-nya gini, Pak. Jadi judul kita itu muncul lagi di sini. Ini sebenarnya konsumsinya nanti pada saat robot Google masuk, dia akan membaca ini. Jadi bukan konsumsi orang. Hmm. Ini konsumsi robot Google. Ini dan ini, dua-duanya ini konsumsinya robot Google nanti. Ya, oke. Nah, setelah kita buat postingan seperti ini udah selesai. Satu postingan. Satu postingannya di mana? Ini baru di Jakarta. Kan tadi si vendornya menyebut DKI, ya, atau Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kita harus posting satu-satu dari Banten juga tadi ada. Dari Banten sampai Surabaya atau Jawa Timur. Satu-satu aja kita postingin. Banyak kan? Yang penting cara postingnya dulu bagaimana. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, eh, ini harus kita daftarkan ke Google. Produk yang kita posting ini harus kita daftarkan ke Google. Karena kalau belum terdaftar di Google, ya kalau belum terdaftar di Google,
pada saat orang cari produk-produk seperti kita, katakanlah gini, saya buat gini, jasa pembuatan, ini persis banget lagi orang ini mencarinya seperti itu, persis. Nah, jasa pembuatan dan pemasangan interior profesional di Jakarta. Nah, kalau kita tidak terdaftar di Google, kita tidak akan ada di sini jadi pilihan orang pencari. Kita tidak akan ada di sini. Mau di halaman berapapun kita tidak akan ada, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya pada saat orang cari kita ada di antara halaman ini. Nah, yang paling bagusnya kan ada di halaman satu, gitu kan? Karena orang kalau udah masuk ke halaman 2, halaman 3, halaman 4, orang udah malas gitu kan. Mendingan dia searching ulang lagi kalimat yang lain gitu. Syukur-syukur sih dia nggak malas, jadi bisa halaman-halaman. Nah, tujuan kita melakukan SEO itu supaya produk kita nanti itu pada saat di searching kita ada di halaman satu ini. Jadi orang nggak perlu scroll, kita udah ketemu. Tidak perlu ini pindah halaman, tapi kita udah ketemu di sini. Di sini kan ini berarti kan ada 10 postingan nih. 10 dengan kita berarti ada 9 kompetitor di sini. Ya, ada 9 kompetitor kita di sini. Kalau seandainya kita di halaman satu, ya, ada 9 kompetitor. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita melawan mereka, kompetitor ini? Ya dengan tadi salah satunya, meta deskripsinya dibenerin. Meta deskripsinya dibuat semenarik mungkin supaya orang menjadi milih. Ya. Kalau saya lihat seperti ini, saya nggak ada yang tertarik dari antara tulisan mereka, saya nggak ada yang tertarik. Paling ini mikirnya ini, oh ini. Tadi ada nggak tadi yang 24 juta itu? Mungkin saya agak tertarik karena mungkin setahu saya itu kan ada paling paling murah 25 juta, kok ini bisa 24 juta. Orang penasaran, akhirnya diklik. Itu yang kita kejar. Akhirnya diklik gitu, ya. Jadi malah ada yang ekstrim lagi, ya. Paket umroh 10 juta. Ditulis tuh paket umroh 10 juta. Yang berkunjung siapa, Pak? Pak Nuril. Saya minta tolong Pak, kita diskusi Pak Nuril ya. Kalau saya buat di sini, ada paket umroh harga 10 juta. Ada nggak yang klik, Pak? Hilang suaranya kecil apa? Hilang jauh menjauh. Pakai headset ya? Ya, kejauhan suaranya, Pak. Pak Nah, Tony, ya, mau tanya, itu kalau di judul ditambahkan nomor HP itu kira-kira gimana, Pak? bisa. Bisa bagusnya sih sebenarnya ditaruh di belakang. Di depan juga boleh. Bisa. Hmm. Cuman yang penting gini, judul itu harus ada keywordnya. Keyword itu kata kunci. Kata kunci tadi itu adalah interior. Jadi harus ada kata interior. Jadi yang untuk ini yang ada kata interior. Masalah di depan atau di belakangnya itu bebas-bebas saja. Cuman kan gini, kadang-kadang kita berpikir gini, mungkin orang itu ngetiknya jasa pembuatan. Hanya kita tertarik. Tapi mungkin juga orang itu mengetiknya dia mau cari harga pembuatan. Ya, makanya kita buat ada postingan untuk harga, ada postingan untuk jasanya. Tapi yang penting interiornya jangan pernah nggak ada. Ini tulis kata-kata interior karena ini adalah keywordnya. Ya, oke. Itu Pak. Nah sekarang kita mau coba bagaimana cara mendaftarkan produk kita tadi itu ke Google. Ini produk kita. Ya. Pertama gini, yang kita lakukan itu adalah kita masuk ke Google, namanya kita searching aja, namanya Google Search Console seperti ini. Kemudian pilih Google Search Console, Tools, mulai sekarang, ya. Nah kemudian nanti kita pilih di sini nama domain kita apa tadi? 33, ya. 33 masuk. Nah kemudian karena ini udah pakai domain 33, tapi kadang-kadang kalau Bapak belum pernah daftar, nggak ada di sini nama domain Bapak. Nanti tinggal tambahkan properti aja. Ya, tambahkan properti. Ini kita pakai yang ini dulu, 33. Nah, kemudian link ini, atau pada saat boleh link kan kita udah buka nih produk yang baru kita posting. Linknya kita kopikan. Atau
Ya, ini linknya kita kopikan atau ya sama aja dengan eh, boleh ya lambat ya. Nah, atau kalau di sini ini di bagian judul klik kanan ya, di bagian judul klik kanan copy link address, isinya sama ya. Isinya sama dengan kita copy linknya tadi. Baru masukkan ke sini. Pemeriksaan semua URL. Paste di sini. Ini linknya. Link yang baru kita posting tadi. Nah, tinggal pertama kita uji URL-nya aktif atau tidak. Nanti dia dinyatakan aktif kalau di sini tombol Pak, ini aksesnya berbayar ya? enggak, ini gratis dari Google. Kita mendaftar postingan kita ke Google itu gratis. Gitu ya. Nah, kemudian oke diuji ternyata URL kita itu udah benar. Tandanya ini indikatornya checklist warna hijau. Kemudian setelah ini udah benar, kita minta pengindeksan. Artinya kita minta tolong dong Google produk saya ini diindeks atau didaftarkan di tempatnya dia. Nah, ini pengindeksan diminta checklist warna hijau. Berarti sudah benar. Kalau ini gagal, dia biasanya warna merah dan ini bukan checklist tapi cross, ya, baru tutup. Nah, di sini produk kita yang baru kita posting tadi itu sudah terdaftar di Google. Cara melihatnya gimana? Nah, ini paling bisa kita lihat itu besok, ya, besok. Jadi bukan 1 kali 24 jam sih, tapi beda hari itu baru bisa kita lihat. Nah, cara nanti gini cara lihatnya, kita ketik aja di sini site titik dua, baru nama kita 33. Nah, ini list ya, ini list atau eh, produk yang sudah terdaftar di Google. Ini semua muncul nih. Ada berapa tadi tuh? Produk saya yang sudah terdaftar di Google itu ada baru 128 produk yang sudah terdaftar di Google nih. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya WSP baru, sudah melakukan posting, sudah melakukan daftar Google, yang kami sering sebut dengan inspeksi ke Google. Nah, baru besoknya nanti dilihat, nah, muncul di sini, sudah terindeks gitu kan. Nah, setelah ini sudah terindeks, ini baru layak pada saat nanti orang cari produk yang seperti kita, maka kita akan muncul di sini di antara pilihan yang 10 tadi di halaman-halamannya, ya. Jadi ngedaftar ke Google itu nggak susah, cuma segitu doang. Nah, terus itu yang di eh, cara melakukan eh, pendaftaran, posting atau beriklan di WSP, kemudian kita melakukan pendaftaran ke Google. Caranya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau saya tandanya eh, saya mau nambah postingan lagi, tapi saya maunya di bagian daerah lain. Boleh-boleh aja judulnya sama seperti ini, tapi D-nya kita rubah, ya. Contoh gini, mana? Ini jasa pembuatan dan pemasangan interior profesional di Jakarta. Terus saya mau posting lagi, tapi saya buat di Tangerang. Ya, ini ganti. Baru di Bogor, di Bekasi, di Depok, di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kan tadi target marketing dia kan gitu ya. Nah, ini tinggal boleh aja samakan aja judul depannya semua, tapi D-nya yang kita ganti-ganti. Ya, boleh seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu. Ini karena kebetulan materinya perkenalan, jadi nggak terlalu banyak bingung dulu. Jadi nanti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan apa WSP-nya, ya, dan Bapak Ibu punya media untuk berjualan. Nanti bagaimana cara membuat yang seperti ini, gitu ya? Mana tadi? Ada tulisan-tulisan seperti ini, ada gambar gini. Itu jangan dipikirin dulu. Nanti kita belajar itu, tapi setelah produknya sudah terupload dulu, ya. Setelah produknya sudah terupload. Masalah untuk desain-desain nanti kita belajar juga, tapi saya lebih targetnya terupload dulu produknya dan terdaftar di Google. Jadi nanti bagi Bapak Ibu, karena judulnya ini mahasiswa punya bisnis, artinya
sambil kuliah kita bisa punya bisnis juga. Medianya sudah ada, ya. Medianya sudah ada. Terus jualannya mana? Kalau seandainya Bapak Ibu atau ada yang mahasiswa masih mahasiswa nggak punya produk, ya bisa aja kita menjual punya saudara kita posting di sini, nanti kalau ada pesanan lewat kita, ya, ada pesanan lewat kita, tinggal kita order. Atau punya tetangga yang kita bisa percaya, atau yang paling terakhir, ya punya vendor yang kita jual, ya, punya vendor yang kita jual, gitu ya. Nah, yang penting kan sekarang medianya ada nggak? Nah, ini kita punya media. Kemarin mungkin minggu lalu sudah diperkenalkan oleh teman saya Mas Dewa, itu namanya CTR, kalau ini namanya WSP. Ya, gitu aja mungkin Bapak Ibu untuk sekedar perkenalan tentang WSP kita. Mudah-mudahan dapat dimengerti, karena ini bahasan masih pemanasan nih kan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada yang mau bertanya silakan dulu biar tidak tabrakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya raise hand atau boleh di chat. Ya. Ini ada lanjutannya kapan, Pak Tony? Kan jadwalnya kemarin apa Pak? Selasa Rabu Kamis atau Senin Selasa Rabu ya? Coba saya tanya Vina dulu ya. Ini kan 3 hari ya. Eh, Seminggu itu 3 kali. Ini bisa minta tolong yang kayak tadi, Pak, yang apa namanya agak ke atas, Pak. Saya pengen lihat yang market produk jasa ini, Pak. Bidernya, Pak. Tadi kok menarik. Ini. Ya, Tadi ada kayak yang jalan itu apa yang ini. tiga ya, Pak. Tadi ada jalan di atas itu, Pak. Oh, itu yang running text-nya, bukan 33. Mana nanti namanya lupa saya namanya. Bukan ya. Online kan usaha, kalau nggak salah mana udah saya tutup belum? Ini Hitam tadi itu. ya online kan usaha itu Pak. Nah ini, Nah, ya itu. nah ini Ini running text. apa ini? Online kan usaha ya. Ya, betul Pak. Ini nih bikin-bikin gimana, Pak? Nanti Pak. Oh gitu ya. Nanti Bapak lebih fokus ke sininya, terus kapan jualannya? Nanti Pak ya. Jadi Bapak gini, posting dulu produknya, daftarkan dulu ke Google, biar nanti di Google-nya ada traffic. Karena jadi gini, tidak begitu kita daftar ke Google, langsung kita masuk halaman satu, nggak juga, nggak seperti itu juga. Karena apa? Orang lain sudah lama memposting dan sudah melakukan optimasi lain. Ya, tidak mungkin juga kita baru daftar langsung kita nomor satu atau di halaman satu, enggak juga. Nah, nanti yang penting kita nunggu dulu sampai trafficnya dapat, ya. Ada kunjungan, nanti lama-lama naik tuh halamannya. Atau kita melakukan teknik optimasi supaya naik halamannya gitu. Jadi saya lebih kejar dulu posting produk dan daftarkan ke Google. Masalah desain nanti bisa kita di belakangkan karena memang tujuan kita jualan dulu, ya. Karena gini, pada saat orang searching di Google dan ketemu kita dan begitu kita produk kita diklik, dia tidak akan menampilkan ini. Dia tidak akan contoh gini. Saya ambil contoh mana ya? Nah, ini saya buat gini. Harga rumah panggung di Klaten. Ya. Orang katakanlah searching seperti ini di Google searching. Nah, kemudian dia ketemu dengan ini. Karena apa? Dia kasih bilang, oh ini ada harganya murah nih, cuma 3,5 per meter. Nah, kemudian dia klik. Dia kan tidak masuk ke website saya dia langsung masuk ke detail ini, detail produknya. Ya, dia langsung masuk ke detail produknya. Dan memang yang mereka cari itu bukan dia baca sampai ke bawah, lebih banyak mau cari mana nomor. Karena dia mau langsung, orang sekarang banyak malas bacanya, jadi langsung WA. Halo Kak, saya mau pesan ini, pesan ini, pesan ini, udah begitu modelnya. Ya,
Jadi kalau masalah ini, nah kayak tadi kan seandainya Bapak bilang, nah ini ada gambar-gambar gini bagus, tapi begitu diklik orang nggak ada nih gambar, ya. Kalau tadi diklik tadi mana seperti apa? Nah ini kan nggak ada gambarnya, nggak muncul. Nah coba kita lihat, karena kebiasaan orang searching di Google itu kan pakai HP ya, pakai HP. Nah kita lihat tampilan di HP-nya seperti apa. Nah nanti tampilan di HP-nya itu seperti ini, kan hanya begini doang nih di HP. Ya Pak Nuril ya. Kalau di HP waktu diklik munculnya ini doang, nggak ada gambar-gambar tadi, ada tulisan yang tulisan berjalan tuh nggak ada. Ya. Jadi kita lebih fokusnya aja ke berjualannya. Kalau yang tadi kan sebenarnya hanya sebagai pemanis, ya, hanya pemanis saja. Jadi kita targetnya di sini. Kita ambil ini Tapi saya bikinnya gini, pakai sini Pak Nuril, ini Pak, halo. di WSP ya. Oke, saya ini dulu. Ini saya hanya peragaan aja. Nanti teman-teman Halo? pas belajar teknisnya nanti Suara saya yang bikin mana nih? Pak Kita takut sama suara ini bocor. ya, sama tim yang lain. Oke ya, masuk ke masa data, lalu pilih full page. Nah, lalu Pada bocor. Nanti kalau seandainya masih Bapak penasaran, boleh nanti Bapak WA tim saya, ya, tim saya minta skrip, bilang aja eh, bisa minta bantu buat skrip, apa istilahnya ini ya, kalau saya bahasa kami itu namanya merview, tapi kalau di sini apa tulisan berjalan gitu aja ya, yang ada kayak model online kan usaha, bilang aja ke si apa bagian tim teknis saya nanti, nanti mereka bantu. Mana sih tadi? Nah ini. Oke, gitu aja Pak ya. Tapi dengan catatan Bapak udah melakukan posting ya, sudah melakukan posting-posting, inspeksi data ke Google gitu. Oke, lagi silakan Pak Arif, silakan Arif DP lagi raise hand, silakan Pak. Ya, Pak. Makasih banyak. Ya, gini, kalau kita ini kan memposting, Pak, ya, posting Google, kemudian kita kasihkan kontak kita. Hmm. Nah, sedangkan kita ini kan tidak begitu mengenal dari produk tersebut. Hmm. Mungkin ada trik-triknya, Pak, gimana nanti kita menjelaskan ke Jadi apa gini, orang yang berminat gitu, Pak. saya justru apa? Yang pernah saya lakukan, saya nggak pernah menjawab apa pertanyaan orang itu. Begitu ada lead, tinggal paling saya tanya, oke terima kasih sudah menghubungi kami, ya. Nanti Bapak akan dihubungi oleh tim teknis. Untuk lebih detailnya, Bapak nanti akan dihubungi oleh tim teknis kami. Namanya Pak, siapa tadi? Pak Abi. Udah, begitu ngomong gitu, si tadi yang WA customer kita itu, ini lead atau ini pembicaraan ini Bapak screenshot, kirim ke si Pak Abinya. Pak Abi, saya dapat lead, tolong ini di follow up. Nah, supaya dia yang telepon si customer tadi. Karena kalau ditanya detail, kita nggak bakal ngerti. Pasti, karena apalagi produknya seperti ini ya. Produknya banyak banget gini ya. Nggak bakal ngerti. Kasih aja ke dia, supaya nanti dia yang melakukan, ya mungkin ada negosiasi, atau mungkin di sana dia mau nanya bahannya apa, ukurannya berapa, jenisnya apa. Itu kan pasti nggak ngerti Pak Arif ya. Kalau gitu kan. Kayak desain interior tadi lah, kita bicara desain interior. Itu saya tanya, Pak, itu besinya gimana, Pak? Ukurannya berapa? Bahannya apa? Waduh, jangan. Jadi kalau saya nggak mau jawab itu. Langsung, saya langsung terima kasih sudah menghubungi kami. Untuk lebih detailnya nanti Bapak dihubungi oleh tim teknis kami, namanya Pak Abi. Terima kasih. Gitu kan. Langsung kirim nih ke Pak Abinya. Pak Abi, tolong ini di follow up. Udah, jadi kita nggak sebenarnya kalau kita udah dapat lead gini Pak, kita nggak bakal capek dapat duit. Karena apa? Syukur-syukur setelah follow up dia closing ya, itu dulu sampai ke closingnya, sampai si vendornya closing, baru kita dapat duit, gitu ya. Nah itu, jadi itu yang perlu nanti kita lakukan. Gitu Pak Arif. Baik, Pak. Makasih banyak. Oke, ada lagi?
silakan. Oh ya, untuk akun WSP-nya nanti eh, kita dikasih Pak ya, atau gimana? Untuk WSP-nya nanti eh tahu saya sih dikasih sih ya. Nanti eh, Bapak minta hubungin aja CS-nya mungkin lagi dibuat. Itu kan biasanya domain itu kan dipesan ke itu Pak ya, ke Pandi. Pandi itu di bawah naungan Menko Menko Digi sekarang namanya ya, Menko Info. Itu kan di bawah naungannya. Jadi nama domain itu kita pesan ke sana dulu Pak. Biasanya sih 2-3 hari sih biasanya dapat. Tapi nanti saya info, jadi nanti saya minta eh, CS kami untuk menginfo di grup eh, siapa aja yang sudah jadi ya. Kadang lah lama juga dapatnya. Tapi kadang dapat cepat gitu ya, tergantung si pandinya. Tapi biasanya sih cepat sih ya, mudah-mudahan cepat. Biasanya paling lama juga 3-4 hari. Memang pernah ada yang seminggu ya. Nanti diinfokan dapat ya, Pak. WSP kita dapat, Bapak Ibu nanti dapat ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, silakan Farid. Baik, ada lagi? Oke. Nah, itu saya sekedar perkenalan aja dulu. Nanti itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memang betul kita capek di awal aja, ya capek di awal. Capeknya apa? Kita capek melakukan posting aja produk-produknya gitu ya. Tapi setelah semuanya udah terposting dengan baik, ya udah, tinggal, ya tinggal kita nunggu di WA. Kita kan tinggal nunggu di WA aja nih, gitu. Iya, Oh, Pak Tony, ya, eh, izin untuk yang pertama untuk mendesain ini Pak, apa namanya kan header itu tuh Pak. Kemarin tuh masih belum tuntas, saya masih ini Pak. Bisa minta dicekkan di website kita itu kursus digital marketing Indonesia Pak. Iya. banyak banget ini domain. Bisa di Pak ya? Bukan. Nah, kursus digital bener nggak nih? Iya. Oh, ini tulisannya cuma home doang isinya. Bapak pakai full page ya? Iya, ini masih pakai full page itu. Coba minta tolong, saya itu pengen yang kategori tadi itu loh Pak. Tadi lagi bikin belum selesai. Ya. Yang di kategori Pak. Kategori, ya. Ya, ini apa yang pengaturan. Saya kan sempat bikin di pengaturan itu, eh, bisa minta tolong dibuka ininya Pak. Pengaturan, terus Pengaturan muncul, saya agak bingung kemarin itu, tata letaknya itu loh, Pak. Ini bisa nggak Pak dibuka yang aslinya apa, WSP-nya Pak? Kalau tadi kan full page ya. ya artinya Bapak tadi buatnya di mana Pak? Full page-nya. Full page-nya di, Landing page bukan? Enggak ya? bukan, saya langsung di full page Pak tadi itu. Di full page, di full page nggak ada di full page itu. Coba di full page, saya tadi langsung di full page Pak. Oh, di sini ya, full page ini. Iya itu, salahnya di mana Pak itu? Tata letaknya Pak. Hmm. Karena Bapak pakai eh, linknya ini kan, itu artinya pada saat website Bapak dibuka muncullah landing page itu. Cuma landing Oh, page ini kan belum kelar nih, baru home doang. Nah, heeh. mau lagi belajar, bagusnya Bapak jangan di home, jangan di nama domainnya. Buat aja gini. Jadi ini saya ganti ya, edit dulu. Ini kan nama domain, ya. Iya. Buat aja dulu tes satu itu, biar nggak keganggu WSP-nya. Ini kan baru tulisan home doang nih, tuh ketahuan. Baru submit. Nah, jadi adanya di dalam tes. Karena kan ini kan domain Bapak nih. Artinya pada saat si domain ini dibuka muncul tadi ini. Nah, ini sudah saya rubah. Kalau refresh balik lagi. Nah, ini lari kemana lagi? Oh, ini ada apa nih?
Ini apa lagi? Oh. Ini Nah udah itu Pak, gimana Pak? Tadi itu saya naruhnya salahnya di mana Pak? ini di apa lagi nih di upload logo JPG full page juga nih ya. Nah ini betul nggak? Saya bikinnya di full page atau harusnya di landing page tadi itu Pak? Enggak, di sini juga bisa. Maksudnya cuman linknya jangan di domain, dibuat slash dulu. Tes sih Pak. Jadi ini ada yang salah, script ini ada yang salah. Bapak taruh di mana? Itu sebenarnya ini ada link yang linknya salah. Ini harusnya kan ini ada link siku buka, siku tutup. Harusnya siku bukanya di mana? Di sini nggak ada siku bukanya. Itu kan pasangan Pak. Biasanya kalau ada siku buka, ada siku tutup. Nah, ini ada Nah, siku tutupnya, siku bukanya nggak ketemu nih di sini. Nah, itu Bapak tadi bagian mana? Ini kesalahannya di sini, makanya muncul. saya tadi kan gini Pak, pagi tadi kan ikut Pak Putra Oke. ya. Tadi itu kan info bisnis itu loh. Saya itu ini tahu-tahu kan langsung masuk full page, langsung ngambil info Mbak, bisnis. Nah itu yang kita tidak tahu Bapak historinya itu tadi gimana cara Bapak bikinnya juga itu Pak. masuknya di mana tadi? Di full page atau di premium? Kalau yang saya lihat di videonya di tadi Pak Putra itu kan di full page. Ah, Cuma terus sudah ada tulisan macam-macam betul Pak. Kayak ini ada ini ya. Nah, terus diambil info nah, bisnis. ini kita buka aja deh testimoni. Saya buka satu-satu aja ya. Nah, ini testimoni doang tulisannya berarti belum bukan ini masalahnya. Ini galeri saya buka. Nah, ini dia di galeri, Pak. Mas Harusnya bagaimana Pak? Saya minta tolong di Pak. edit aja. Loh, ini galeri larinya kemana? Galeri ID. Memang masih kosong semua Pak. Tapi ada tulisannya galeri doang ini. Sebentar. Ini FAQ tentang kami isinya apa? Nah, ini memang harus dibaca satu-satu, Pak. Kalau mau nyari. Kok larinya ke situ semua ya? Ini isinya apa? Ada ada link produk, isinya apa? Tulisan produk doang. Ini tes home. Sebentar, Bapak yang ada yang ngawur ini. Itu tadi memang masih kosong sama sekali karena memang belum saya Iya, tadi itu kan akhirnya dari sini nanti kan mintanya ke chat GPT itu tadi itu Pak. Kalau yang saya lihat. ya betul. Nah, ini Bapak udah ada masukin akses ini atas konten kali ya. Bapak udah masukin itu. Nah, yang lagi saya cari itu script itu ada di mana? Bapak taruhnya. Itu yang lagi saya cari. Atas Kalau yang ini memang masih kosong sama sekali Pak. full page. Bentar ya. Di meta per page enggak. Premium, keyword, LP enggak. Domain enggak. Di mana itu ya? Ada tulisan ini nih. Ini harus kita cari nih Pak. Di mana nih? Kalau saya tadi prosesnya mohon maaf Pak ya. Saya masuk full page Hmm, langsung input tadi langsung begitu Pak. Input ya di sini. Ya jadi Oh, full page hmm. langsung input full page ini Pak. Saya tadi itu Ya, begitu. ya buat baru namanya kan? Gimana? Ya buat baru. Iya, terus kemudian Hmm, saya ngambil link kursus apa nama domain itu saya hmm. masukkan, terus saya tambahi tadi itu gitu Pak ceritanya. Oh, Jadi gitu. ini belum ada apa-apa sama sekali, belum Iya, proses yang mana-mana. ya. Oke, nanti saya cek dulu Pak ya, karena ini ada link, ada skrip untuk menampilkan logo, tapi skrip ini nggak lengkap. Makanya ini harus saya cari dulu Pak. Nanti saya cari. Atau di ini Pak, coba di kategori Pak. Saya kemarin juga oh, di anu pengaturan, Hmm. terus kemudian ini kemarin kita utek-utek itu di sini. Di mana Pak? Online support Online das support enggak. Ini kan kemarin identitas. Ini identitas saja nggak apa-apa. Bukan bukan di sini Pak.
Ini bagian ini nanti kan tampilnya hanya di sini. Ini nih, bagian sini hubungi kami nih. Ini kan Ya, itu aman, itu aman. bikin kemarin di area pengaturan itu Mas Yan. Mm. Makanya ini saya harus cari dulu, Pak. Bapak pernah mengetik itu di mana? Karena itu skripnya nggak lengkap. Itu yang membuat dia muncul karena skripnya nggak lengkap. Kalau skripnya lengkap mungkin nggak masalah itu. Oke, ini dia. Ini dia. Ini dia. Saya buang ya. Saya buang. Udah, bagus. Udah, Pak ya. Salah, salah masuk aja, Pak. Gimana Pak? Itu tadi udah benar. Bapak salah masuk aja. Bapak taruhnya di sini. Jangan di meta pendukung naruhnya. Itu mohon maaf Pak, saya kemarin tuh kayaknya nggak ngisi. Mungkin Hmm. untuk saya nggak ngisi ke situ, nggak utik-utik sama sekali di Meta Pak. Oke. Iya, Nggak apa-apa, udah selesai kok. Masalahnya itu udah. Pak. Ya. Jadi nggak ada lagi tulisan ini toh. Aman dia. Oke. Sebenarnya tadi kan gini Pak, saya maunya itu kalau kemarin itu kan belajar membuat yang WSP dinamis. Ya. Tapi yang ini, yang bentuk yang keluar ini. Hmm. Terus tadi itu mau bikin full page yang landing apa yang statis gitu loh, Pak. Landing page betul. Iya. Hmm. Nah, ini yang kita bingung itu ketika di yang statis itu ngelinknya itu kemana, Pak? Ke domain atau kemana itu, Pak? Nge-linknya. Enggak, jadi statis itu bukan nge-linknya. Kita nggak perlu nge-link, tapi kita, eh sorry, mana tadi? Namanya, mana sih? Ini kok hilang. Nah, ini full page, mas, dari full page. Coba, Pak. Tadi yang full page, Pak ya. Nah, ini, Nah, ini ya ini aja. eh, Apa-apa, gini aja. Link, link, kita numpang di domain ini. betul, Pak. Ini kalau saya mengambil HTTP-nya kursus marketing itu untuk bikin statis halaman statis betul enggak ini, Pak? Ya benar, gini. Iya, Iya, betul ya, Pak. betul, betul. Dah, gitu aja, Pak. Oke, Pak ya. Iya. Nah, jadi biar nggak. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak lagi mau ditanyakan, kami dari tim teknis struktural kreatif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata atau ucapan yang tidak berkenan. Kami mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin live Bapak Ibu ya. Selamat malam.